Screen Ibu udah kelihatan belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, screen-nya sudah di Google Slide ya? Udah, Bu. Oke, baik kita akan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Anak-anakku, sebelum kita mulai, sebaiknya kita baca doa dulu sama-sama ya. Karena tadi pagi sepertinya terlewat ya. Agar pembelajaran kalian atau segala aktivitas kita ini diberkahi oleh Allah dalam kelancaran dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Baca doa, dipersilahkan. Terima kasih. Doa selesai. Baik, kita akan mulai. Nah, 12 IP1 kaidah pencecahan ini adalah bagian dari materi tentang peluang. Tentang peluang ya. Oke, jadi ini adalah materi atau pokok bahasan atau KD yang ketiga di matematika wajib kelas 12. Apa sih? Terus Ibu punya keyakinan bahwa ini adalah materi yang pernah kalian pelajari di SMP. Jadi Ibu punya keyakinan kalian tidak akan terlalu sulit. Ya. Jadi ini mengingatkan sebenarnya. Oke. Ibu tanya dulu, ketika kalian belajar peluang, apa sih yang kalian pelajari waktu itu? Apa yang kalian pelajari? Ketika belajar peluang di matematika, apa sih biasanya yang kalian pelajari? Belajar tentang banyaknya kemungkinan, Bu. Banyaknya kemungkinan. Banyaknya kemungkinan dari apa? Terima kasih, itu sudah bagus jawabannya. Kemungkinannya kemungkinan dari apa ya? Dari suatu percobaan. Oke, dari suatu percobaan bagus sudah sangat melengkapi ya. Nah, lalu menurut kalian percobaan itu apa sih? Yang seperti apa percobaan teh? Atau mau beri contoh boleh. Contoh percobaan itu seperti apa? Ayo. Ibu sudah lihat pekerjaan kalian yang ini ya, sudah banyak jawaban-jawaban kalian itu sudah banyak yang benar 100% ya, hampir 100%. Ada sih di bagian terakhir ada yang masih pemahamannya masih keliru sedikit ya. Saya udah lihat pekerjaan-pekerjaan yang ini secara matematik, secara perhitungan mungkin oke. Ya, cuman Ibu ingin ajak kalian ke dasar dulu. Menurut kalian percobaan itu yang seperti apa? Atau gini, kenapa ya di slide ini yang Ibu tampilkan adalah dadu, kartu, kemudian koin. Kira-kira ada hubungannya nggak dengan materi kita? Biasanya lempar dadu nggak cuma satu cara, biasanya nggak cuma satu angka yang terlihat. Terus? Pengetasan koin, Bu. Pengetasan bisa koin. Gambar atau angka. Oke. Melempar dadu, mengetos koin, mengambil kartu. Itu adalah contoh dari percobaan. Iya, contoh dari percobaan. Ya, contoh dari percobaan. Tapi ketahuilah anak-anakku bahwa yang namanya peluang, yang namanya mencacah, yang namanya kemungkinan-kemungkinan itu lekat dengan kehidupan kita. Ya. Jadi tapi mengapa ya gitu. Jadi dalam kehidupan kita itu isinya adalah eksperimen, kemudian percobaan, gitu kan? Contoh gini aja. Ketika mau berangkat sekolah atau Ibu misalkan setiap hari harus berangkat ke sekolah. Rumah saya di Ciamas Permai. Ketika pasti setiap hari saya akan berpikir kalau saya berangkat jam 6 gitu kan supaya saya tiba sebelum jam 7, saya harus berpikir kalau lewat sini maka akan ada kemacetan di bagian mana. Kalau lewat sini akan ada kemacetan di bagian mana lagi dan seterusnya. Nah, itu adalah proses berpikir menentukan
menentukan peluang. Peluang saya harus memilih yang mana ya, supaya apa, supaya, jalan yang saya tempuh itu jalan yang saya tempuh itu hanya bisa ditempuh dengan waktu yang lebih singkat gitu ya. Nah, secara tidak langsung kita sudah berpikir peluang. Ketika kita menentukan ada jalan A, jalan B, berpikirkan ada jalan A lewat sini sini sini, jalan B lewat sini sini sini, jalan C lewat sini sini sini, itu adalah namanya mencacah. Kita mencacah satu persatu. Oh, kalau lewat jalan saya bisa lewat jalan A. Tapi saya juga bisa lewat jalan B, saya juga bisa lewat jalan C, itu adalah mencacah gitu. Nah, terus kalau pengetosan koin, terus pelemparan dadu, pengambilan kartu, itu hanya simulasi. Sekali lagi itu hanya simulasi ya anak-anakku. Mengapa sih contohnya seperti ini gitu kan, contohnya seringnya dari koin, dadu dan sebagainya. Karena memang dulu sejarahnya teori peluang ini muncul dari permainan judi gitu. Tetapi ingat bahwa kita belajar teori peluang itu bukan untuk diaplikasikan pada judi ya. Sekali lagi sebentar izin. Oke, baik. Nah, dipahami ya, dipahami anak-anakku bahwa peluang itu iya nggak tahu belum dicobain. Peluang itu adalah lekat dengan kehidupan kita dan setiap hari dari diri kita itu pasti berpikir peluang ya. Oke, misalkan kalian nih yang cewek-cewek kan sering tuh beli baju atau beli apa kek skincare gitu ya di Shopee. Saya mau lihat kalau di yang ini skincare yang ini segini, tapi kalau yang ini menawarinnya segini, tapi harus paket gini 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 itu kan. Nah, itulah kalian berpikir peluang. Bener nggak? Setuju nggak nih cewek-cewek? Sering nggak berpikiran seperti itu? Sering-sering. Sering ya? Di Shopee kah, di apa gitu ya? Nah, baik. Nah, ini juga contoh misalkan anak laki-laki mungkin lebih sering seperti ini. Kalau laki-laki kan lebih simpel ya. Kalau mau pergi, contoh dari pertanyaan satu ini. Contohnya si Andi ingin pergi ke kafe gitu kan, mau ketemu siapa gitu dan seterusnya. Biasanya kalau laki-laki itu tidak banyak option. Kalau perempuan opsinya itu banyak banget. Kalau saya pakai baju yang putih, maka kerudung saya harus coklat, baju saya harus ini gitu kan ya. Kalau laki-laki biasanya nggak ada opsi. Ini contoh sederhana dari pemikiran anak laki-laki biasanya. Betul nggak Reva? Kalau laki-laki mah sesimpel ini, mau pilih t-shirt atau kemeja? Ya nggak? Sean atau Revalix, ada nggak sih Revalix? Kela iya teh kelas. Mana IP1. nih? Oh iya IPS 1, sorry. Iksan, nah gimana nih? Betul nggak? Kalau laki-laki biasanya kan begini. Betul Bu, tinggal yang ada aja Bu. Betul, simpel banget kan? Nah, oke, simpel banget. Misalkan di lemari itu ada beberapa sih, tapi ini adalah kandidatnya. Si Andi tuh cuman punya nomine ini. Si t-shirt biru, t-shirt oranye dan t-shirt ini pink mungkin ya. Kemudian kemeja flanel yang merah kotak-kotak, yang biru kotak-kotak, gitu kan? Oke. Nominasinya ini, tapi kan yang harus dia pakai cuma satu. Nah, di sini ada pertanyaan, berapa banyak cara Andi memilih kemeja? Secara tidak langsung pasti si Andi itu memikirkan, saya mau pakai yang mana ya? Ini di luar kita berbicara matching or not ya, tidak bicara matching or not. Pokoknya ada apa? T-shirt biru, t-shirt oranye, t-shirt ini dan sebagainya. Kalau hanya digunakan satu, berarti cara berpikirnya gimana San? Atau Reva mungkin? Cara berpikirnya ini gimana kamu? Kan hanya menggunakan gimana?
Kalau tersedianya ini hanya yang mau kamu gunakan berarti bisa t-shirt biru saja, t-shirt orange saja, t-shirt pink saja, kemeja merah kotak-kotak saja atau kemeja biru kotak-kotak saja, gitu kan ya? Nah, itulah namanya mencacah. Mencacah satu-satu. Oh, saya biru saja. Gak jadi orange saja. Gak jadi pink saja. Itu namanya mencacah. Nah, kumpulan dari hasil pencacahan itulah yang nantinya akan disebut sebagai ruang sampel. Oke, jadi kalau kalian ditanya, kan ini hanya ditanya berapa banyak cara, berarti ada berapa banyak cara nih memilihnya? Berapa banyak cara? Yang 5. Ya, 5. Jadi cukup menjumlahkan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Jadi ada 5 cara atau cacahannya itu kalian jumlahkan gitu ya. Baik. Nah, di kasus yang sama artinya si Andi itu stoknya itulah gitu. Tapi dia ingin menggunakan t-shirt dan kemeja sepasang ya, sepasang t-shirt dan kemeja secara sekaligus. Nah, jadi kan sering ya kalian gunakan yang model-model R&B itu ya. Di dalamnya pakai t-shirt dulu, di luarnya pakai kemeja. Tapi kasus yang sama. Ibu juga sudah lihat hasil pekerjaan kalian itu sudah bagus. Jadi ada berapa cara kalau yang ini? Ada berapa 6 ya. cara? 6. Ada 6 cara. Oke, kalau kita cacah satu persatu seperti apa sih pasangannya? Kalau kita cacah satu persatu pasangannya ada apa saja ya? Apa saja? T-shirt biru, kemeja merah, gitu ya. T-shirt biru, kemeja biru. Gitu kan? Ada yang menuliskan misalkan t-shirt biru adalah T1, t-shirt orange adalah T2, kemudian t-shirt yang pink adalah T3. Boleh banget ya. Ibu lihat ada yang menuliskan seperti itu. Kemudian kemeja merah kotak-kotak itu K1 boleh, kemudian kemeja merah kemeja biru kotak-kotak itu disebut K2 boleh. Itu namanya kalian mendefinisikan ya, memisalkan. Boleh kok. Jadi kalau mencacahnya gimana? Berarti T1 K1, T1 K2 ya. Atau secara ini artinya t-shirt biru kemeja merah, t-shirt biru kemeja biru. Itu baru 2 pasang. Lalu t-shirt orange kemeja merah, t-shirt orange kemeja biru gitu kan ya. Dan seterusnya sehingga kalian akan mendapatkan 6 cara atau 6 pilihan pasangan t-shirt dan kemeja. Betul? Dipahami ya ini? Nah, kalau secara aturan yang ini tadi banyaknya cara cukup kalian jumlahkan. Kalau yang ini gimana? Kalau ditanya banyaknya cara, kalian dengan cara apa kalian mendapatkan 6 itu? Dengan cara apa? Dikali. Kalikan apa dengan apa? Kemejanya dan t-shirt. Oke, ada berapa banyak kemeja? Kemejanya 2. 2, t-shirtnya 3. Oke, jadi cukup mengalikan 2 kali 3. Nah, itu kalau untuk mendapatkan banyaknya cara. Tapi kalau harus dicacah satu-satu kayak tadi T1 K1, T1 K2, T2 K1, T2 K2 gitu ya. Gitu. Baik. Kalau yang ini pun sama tadi. T1, T2, T3, K1, K2 dicacah seperti itu ya. Baik. Oke. Nah, kalau dites sebuah koin sebanyak 1 kali. Nah, jadi ini kita sudah bicara ke himpunan ruang sampel ya. Tadi kata Ibu ruang sampel teh apa? Ruang sampel teh apa jadinya? Ruang sampel apa tuh? Hasil cacahan tadi dari percobaan gitu kan? Hasil cacahan dari suatu percobaan itu kita kumpulkan dalam suatu himpunan, itulah yang disebut atau semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan dikumpulkan, itulah yang disebut dengan ruang sampel.
ya, ruang sampel. Jadi kalau dituliskan dalam notasi itu S sama dengan kurung kurung seperti ini ya. Lalu NS itu adalah banyaknya ruang sampel. Oke, saya mungkin lebih seru coba. Saya coba ya. Ibu akan coba. Nah, ada ya tadi pas Ibu lihat pagi itu baru 28, sekarang udah 30. Bagus. Tinggal 7 orang lagi. Ya, Ibu sudah buka yang adil kemarin. Juga ada beberapa yang sudah Ibu buka, cuman belum sempat memberikan komentar. Ini yang adil. Kalau ada yang adil ini udah saya checklist kalau nggak salah. Oke. Nah, jadi ini boleh ya. Ada 3 t-shirt dengan 3 itu. Jadi ternyata jawabannya adalah 5. Ibu akan bandingkan dengan yang siapa ya? Kemarin yang Ibu buka yang sudah di. Jadi gini, tidak ada yang sulit ya. Itu untuk teman-teman yang selalu bersisa di antara setiap postingan Ibu itu selalu tersisa ada beberapa orang yang terus saja belum mengerjakan. Sebenarnya tidak ada yang sulit ketika kita tugas pun ada yang kita bahas. Kalian tuh tinggal memahami dan menuliskan kembali di ini kalian sebenarnya ya. Tidak ada alasan. Oke. Yang nomor ini nih. Nah, ini kayak gini. Ini boleh ya. Seperti yang dilakukan Adinda Putri nih. Nah, boleh kalian definisikan begini. Jadi hasil cacahannya adalah begini, T1 K1, T1 K2, T2 K1, T2 K2. Hanya jangan lupa didefinisikan bahwa T1 adalah t-shirt biru, T2 adalah t-shirt oranye, T3 adalah t-shirt pink, K1 adalah kemeja merah, K2 adalah kemeja biru gitu ya. Dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian itu sudah betul. Nah, ini pengetosan sebuah koin sebanyak 1 kali betul. Ketika kalian mengetos, kemungkinannya munculnya angka saja atau gambar saja. Sekali saja dan koinnya hanya 1. Jadi, kumpulan kemungkinan atau ruang sampelnya adalah A atau G. A itu angka, G itu gambar. Oke. Terus NS atau banyaknya ruang sampel adalah 2. Oke. Tapi kalau di referensi internasional bukan A atau G ya, bukan image atau number, tapi pakai head and tail. Head and tail. Jadi si angka ini adalah kepalanya, si gambar itu adalah tail atau ekornya. Jadi H and T. Ya, nggak ada kalau di referensi internasional. Nanti kalau kalian bicara belajar yang seperti ini jangan mencari A dan G ya. Ini pemisalan kita di Indonesia. Oke, baik. Nah, kemudian yang kedua itu adalah pengotosan sebuah koin sebanyak 2 kali. Nah, makanya Ibu bantu pencacahannya menggunakan tabel. Nah, koinnya hanya 1, tapi sebanyak 2 kali. Terus tabelnya Ibu kasih begini, pengotosan ke-1, pengotosan ke-2. Jadi, ini kolom yang pertama ini adalah katakanlah untuk percobaan ke-1. Misalkan, percobaan ke-1. Percobaan 1 tos, oke. Percobaan ke-1 ya, bukan pengotosan ke-1. Pengotosannya ada 2. Dipahami nggak? Ini percobaan ke-1, percobaan ke-2, percobaan ke-3, percobaan ke-4. Gitu. Terus pengotosannya adalah sebuah koin sebanyak 2 kali. Jadi ketika tos pertama kemungkinan munculnya angka atau gambar. Misalkan pengotosan ke-1 adalah bisa jadi munculnya angka. Di tos lagi yang kedua bisa jadi munculnya adalah angka juga. Sehingga di sini A, di sini A. Oke. Terus pengetosan ini kan karena ini pengetosan ke-1, ini pengetosan ke-2. Tabel ini hanya untuk membantu mencatatkan. Oke, kemudian misalkan berikutnya percobaan kedua. Tos ke-1,
tos ke-1 muncul angka, tos kedua muncul gambar, sehingga di sini A, di sini G. Paham nggak? Jadi sedikit yang harus dikoreksi dari yang pekerjaannya Adil ini, penulisan ininya saja. Ya, kira-kira dipahami nggak oleh kalian? Yang sudah betul nggak apa-apa. Yang sudah tepat menuliskannya. Ini juga bukan salah, hanya kita mengartikan tabelnya itu seperti ini. Jadi kalau ini A, nah ini kan Adil menuliskan di ruang sampel pertamanya adalah AG. Berarti di sini A, di sini G. Yang kedua adalah GA. G, di sini A. Yang ini berarti A, di sini A. Di sini G, di sini G. Paham? Semua paham? Paham, Bu. Paham, oke, itu saja yang perlu dibayar. Ruang sampelnya sudah betul ya, sehingga NS-nya ada 4 gitu. Nah, agak sedikit berbeda dengan yang ini. 2 koin sebanyak 1 kali lemparan, makanya Ibu buat tabelnya agak beda juga. Koin ke-1, koin kedua. Ketika 2 koin, tos, 2 koin langsung, kemudian kita lihat bisa jadi koin pertama A, koin pertama G. Ceritanya ini ya, koin pertama G, koin yang ini ditos lagi, koin pertama G, koin kedua A. Bisa jadi dua-duanya A, bisa jadi dua-duanya G, ya kan? Oke. Nah, ini ruang sampelnya, kalau kita menuliskan ruang sampelnya itu akan sama. Ya, AG, GA, AA, GG, dan banyaknya ruang sampel sama, tapi hati-hati memahami prosesnya. Kalau ini adalah 1 koin 2 kali tos, kalau ini 2 koin 1 kali tos. Paham ya? Oke, nah jadi kalau begitu, kalau ada 3 buah koin ditos 1 kali, bagaimanakah ruang sampelnya? Betul nggak jawabannya seperti ini? 3 koin, brek, langsung 3 ya. Tok. Mungkin nggak 3-3-nya angka? Mungkin nggak 3-3-nya angka? Mungkin, Bu. Mungkin. Oke, iya, oke. Bisa jadi koin 1 angka, koin 2 angka, koin ketiganya gambar. Bisa jadi koin ke-1-nya angka, keduanya gambar, ketiganya angka, gitu kan? Nah, maka di sini dituliskan seperti ini. Angka-angka, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menurut kalian ada yang terlewat nggak? Jadi ini kita mencacah hasilnya. Ada yang terlewat gak kira-kira ruang sampel yang dituliskan Adil di sini? Gimana? Ada yang terlewat gak? AAA sudah ya? AAG, AGA, GAA. Jadi kalau yang 2A-nya itu ada AAG, AGA, GAA. Kalau yang 2 gambarnya ada GGA, GAG, AGG. Ya. Terus GGG. Kira-kira ada yang terlewat gak? Menurut kalian? Ada yang terlewat kah? Sudah betul belum jawabannya ini? Sudah, Bu. Oke, jadi ada berapa semuanya? 8. 8. Oke. Baik. Nah, kalau begitu kira-kira apakah kalian bisa menemukan aturan di situ? Ini diapain sih? Dipangkatkan atau dikalikan? Nah, seperti yang tadi. Seperti si kasus ini, oh ini ternyata adalah dijumlahkan saja. Oh ini ternyata cukup dikalikan. Bagaimana dengan yang ini? Kalau 1 koin 1 kali tos 2. Kalau 1 koin 2 kali tos 4. Kalau 2 koin 1 kali tos juga 4. Kalau 3 koin 1 kali tos juga itu ada 8. Kira-kira aturan apa yang berlaku di situ? Perkalian kah? Atau perpangkatan kah? Kira-kira apa? Gimana ayo? Kira-kira apa? Oke. Perasaan ada pertanyaan yang ininya deh, coba Ibu tanya. Ini koin. Oh ya, oke. Gimana? Kira-kira apa? Oke, kalau belum ketemu kita ke dadu ya. Dadu, kalau dadu teh ada berapa sisinya? 6. Ada 6. Ada dadu ada 6, kemudian matanya adalah
mata 1, mata 2, mata 3 gitu ya. Oke. Terus kita misalkan di sini kita tulis 1 saja sebagai sisi mata dadu 1. 2 saja sebagai sisi mata dadu 2 ya. Oke, jadi kalau kita melempar sebuah dadu hobogen hanya 1 kali saja, maka ruang sampelnya begini, betul apa enggak? Ruang sampelnya begini. Apa sih artinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini? Artinya apa? Sisi dadunya sama angkanya. Yang bagaimana? Coba 1 ini artinya apa? Ketika dilempar, yang muncul di permukaan adalah mata dadu berjumlah 1. Gitu. Ini pun sama. Berarti ketika dilempar yang muncul di permukaan mata dadu 2. Oke, gitu ya artinya. Harus paham, jangan sampai jadi ruang sampel teh itu kejadiannya ya, bukan ada berapa mata dadunya, bukan. Ya. Tapi ruang sampel ini artinya adalah munculnya atau di atas, yang muncul di atas itu adalah mata dadu bermata 1. Setelah dilempar yang di atas adalah muncul mata dadu bermata 2 dan sisi dadu bermata 2. Sehingga ruang sampelnya ada 6. Ya. Oke, nah kemudian pelemparan sebuah dadu berikutnya, sebuah dadu tapi sebanyak 2 kali. Nah, maka Ibu bantu pakai tabel gini. Kalian tinggal mengisi. Yang ini dikasih keterangan pelemparan ke 1, yang ini dikasih keterangan pelemparan ke 2. Ya. Jadi lempar dulu ke 1 muncul 1, itu artinya ya lempar lagi ke 2 muncul 1, maka 1,1 pasangannya, 1, 1. Ya, sebanyak 2 kali. Jadi ini adalah munculnya, artinya munculnya mata dadu 1 pada pelemparan ke 1 dan mata dadu 1 pada pelemparan ke 2. Karena ingat, percobaannya adalah pelemparan sebuah dadu sebanyak 2 kali. Gitu. Coba Ibu tanya, kalau 43 artinya apa ayo? 43 artinya apa? Pada sebuah lemparan? Pada pelemparan sebuah dadu, gimana? Lemparan pertama muncul Sisi yang mata dadunya 4. 4. Oke, terus? Lemparan kedua yang sisi mata dadunya 3. Betul sekali. Jadi ini artinya lemparan ke 1, lemparan kedua gitu ya. Oke, kalian bisa apakah kira-kira tabel ini membantu enggak buat kalian? Apakah semua kemungkinannya itu sudah tertulis di sini semua? Gimana? Ada yang terlewat enggak kira-kira menurut kalian? Ada yang terlewat enggak? Sepakat ini semua pelemparannya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, Iya, Bu. baik. Oke, karena ini akan jadi base kalian nanti ke depannya ya, untuk memahami permutasi, kombinasi, dan peluang. Nah, jadi sudah tahu ya. Oke, jadi ruang sampelnya ada 36. Ya, jadi kalau disebutkan seperti ini. Nah, terus agak mirip, tapi kasusnya berbeda, percobaannya berbeda. Pelemparannya 2 buah dadu, tapi sebanyak 1 kali. Sehingga tabel bantuan yang Ibu berikan keterangannya itu berbeda bahwa ini adalah untuk dadu ke 1, ini untuk dadu ke 2. Gitu ya. Walaupun terlihat bahwa angkanya sama kok 11, 1,2, 1,3 tapi artinya berbeda. Ya enggak? Coba siapa yang bisa menjelaskan ke artinya yang 5,4 ini? 5,4 yang ini. Apa tuh? Ayo. 1 di antara kalian, Kemon? 5,4 ini artinya apa? Ingat pelemparan 2 buah dadu sebanyak 1 kali. Oke? Apa? Silakan. Untuk dadu yang pertama, hasilnya yang dikeluarnya itu angka 5.
sisi dadu yang muncul angka 5. Mata dadu 5, oke. Terus? Nah, kalau yang 4 itu hasil dari dadu yang kedua. Oke, pelemparannya berapa kali? Kali. Oke, jadi begitu dilempar 2 dadu, lempar 2 dadu sekaligus, dua-duanya pasti memunculkan di permukaan itu ada yang muncul, ya kan? Nah, ini kalau 5,4 artinya dadu pertamanya mata dadu 5, di dadu keduanya mata dadu keempat, seperti itu. Secara angka mirip, tapi ini pemahamannya atau percobaannya jelas berbeda. Jadi ruang sampelnya sama, itu sebanyak 36. Gitu ya? Oke, nah dari sini kalian bisa melihat aturan tentang si dadu nih. Oh, kalau satu dadu 1 kali lempar ternyata ruang sampelnya ada 6. Kalau 1 dadu 2 percobaan ternyata 36. Kalau 2 dadu 1 percobaan juga 36. Lalu bagaimana kalau ini banyaknya ruang sampel pada pelemparan 3 buah dadu? 3 buah dadu. Betulkah seperti ini jawabannya? Oh, udah Ibu checklist ya. Jadi berapa? 3 buah dadu betul, itu 216. 6 kali 6 kali 6. Ya, jadi sebuah dadu ruang sampelnya 6. Dadu yang keduanya 6, dadu yang ketiganya 6. Jadi akan ada sebanyak 216. Jadi kalau dicacah satu persatu seperti ini, kalau 3 dadu bisa jadi ada 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1. Banyak sekali kan? Nah, itu yang tidak mungkin dicacah. Tapi kita sudah tahu, oh sebanyak 216. Sampai sini ya pertanyaan? Nah, kalau begitu sekarang bagaimana kalau yang dilempar adalah sebuah dadu dan sebuah koin? Ternyata ada 12 ruang sampelnya. Jadi bisa jadi mata 1 angka, mata 1 gambar, ya enggak? Mata 2 angka, mata 2 gambar. Mata 3 angka, mata 3 gambar. Seperti itu maksudnya 12. Coba. Jadi kalau kalian cacah satu persatu seperti barusan Ibu sebutkan akan mendapatkan 12. Begitu. Oke, sekarang Ibu tambah pertanyaannya. Kalau 2 koin dengan 1 dadu dilempar sekaligus, berapakah ruang sampelnya? Berapakah ruang sampelnya? Ayo. 2 koin, 1 dadu, berapa ruang sampelnya? Ayo gimana? 2 koin 1 dadu. Ini kan yang 1 koin 1 dadu. Kalau 2 koinnya, dadunya 1. 24 bukan, Bu? 24. Yang lain gimana? Yang lain gimana? 24 katanya. Ada 2 koin. Ada 2 koin 1 dadu. Oke, 2 koin. Oke, betul sekali. 24 akan ada 24 ruang sampelnya, yaitu sebuah koin kan 2 ya, sebuah koin lagi 2. Terus dadu 6 ruang sampelnya. Jadi 6 kali 2 kali 2 ada 24. Oke, betul? Jadi, nah sekarang kita simpulkan dulu yang tadi belum terjawab. Jadi, kalian punya aturan apa sih dalam mencacah? Yang pertama ini namanya yang disebut dengan aturan penjumlahan. Untuk kasus begini cukup dijumlahkan. Oke. Terus yang ini ternyata aturan perkalian. Aturan perkalian ya. Oke, atau kaidah, aturan atau kaidah. Nah, di sini juga aturan perkalian. Hanya untuk kasus tertentu boleh perkalian kalau bilangan yang sama itu bisa jadi pangkat. Contoh ini. Ini ruang sampel sebuah koin itu 2, lalu dilemparnya 2 kali, berarti boleh 2 kali 2 atau 2 pangkat 2.
gitu. Begitupun ini 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Terus ini bagaimana? 3 koin berarti 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3. Ya. Jadi 2 pangkat 3. Jadi 2 itu adalah ruang sampel sebuah koin tapi ada 3 koin berarti 2 pangkat 3. Begitupun ini dadu ada 6. Kalau 2 dadu atau 2 kali pelemparan atau 2 dadu ternyata 36 berarti 6 kali 6 atau 6 pangkat 2. Nah, begitupun dengan 3 dadu, 6 kali 6 kali 6 atau 6 pangkat 3. Jadi di situ berlaku aturan perkalian. Jadi kaidah pecacahan yang pertama adalah kaidah penjubahan, yang kedua adalah kaidah perkalian. Sehingga ketika digabung antara dadu dengan koin, kalian cukup kalikan. Oke. Paham ya? Oke, nah kita ke ini supaya kalian lebih paham lagi. Ada 2 lagi. Ini masalah berbeda. Bukan dadu, bukan koin, bukan kartu, tapi ini adalah bola. Misalkan dalam sebuah wadah itu terdapat 5 buah bola, 3 merah, 2 biru. 3 merah, 2 biru. Ya. Pertanyaannya, tentukan ruang sampel pada percobaan pengambilan nih. Percobaannya ini, pengambilan sebuah bola secara acak. Bayangkan. Jadi ini Ibu berikan angka 1, 2, 3 itu hanya membantu saja. Tapi aslinya, realnya bola itu tidak ada nomornya. Merah ada 3, biru ada 2. Dipahami? Hanya untuk membantu kalian mencacah ya, Ibu beri nama saja. Katakanlah M1 adalah bola merah ke-1, M2 adalah bola merah ke-2, M3 adalah bola merah ke-3. B1 itu bola merah ke-1, yang kedua adalah bola merah ke. Ingat pengambilannya sebuah bola saja, bayangkan. Oke. Ada 5. Kalau kita ambil 1, mungkin nggak yang terambil adalah merah yang ke-1? Mungkin nggak yang terambil adalah merah ke-1? Mungkin, Bu. Oke. Kemudian ambil 1 lagi. Mungkin nggak merah yang kedua? Mungkin. Oke. Mungkin juga biru 1, mungkin juga biru 2, ya kan? Mengambilnya 1. Masing-masing bola punya peluang yang sama untuk terambil. Sehingga menurut kalian nomor ini tuh jawabannya apa seharusnya? Saya mau lihat yang punya, lihat lagi 2 saja dulu saya. Nah. Oke. Jawabannya Adinda atau seperti ini jawabannya Adinda, M1, M2, M3, B1, B2. Atau jawabannya Adil? Jawabannya siapa ayo? 5, Bu. Yang jawabannya 5. 5, betul 5. Karena pengambilannya hanya 1 ya. Jadi cacahannya hanya seperti ini saja, M1 saja, M2 saja, M3 saja, B1 saja atau B2 saja. Jadi aturan apakah yang berlaku di sini? Ada 3 merah, ada 2 biru. Aturan apa? Tadi sudah tahu aturan penjumlahan, aturan perkalian. Kalau ini aturan apa berarti? Penjumlahan. Nah, betul. Cukup penjumlahan. Ya, oke. Baik. Nah, ini sebenarnya kasusnya tetap yang sama. Jadi gambarannya tetap ini ya. Nah, tapi pengambilannya 2 bola sekaligus. Diambil 2. Nah, untuk mencacahnya Ibu bantu dengan menyiapkan tabel. Barangkali akan membantu ya. Kita lihat. Ibu kasih ini. Kira-kira kalau Ibu kasih yang hitam ini kenapa ya? Kenapa ya Ibu kasih hitam ini? Untuk tidak Karena diisi. bola merahnya cuma 1, Bu. Betul. Karena bola merahnya cuma 1. Tidak mungkin pada pengambilan pengambilan 2 buah bola sekaligus terambil M1, M1.
1. Sehingga ini Ibu blok M1, M1, M2, M2, M3, M3, B1, B1, B2, B2 itu kemungkinan yang tidak akan terjadi. Betul sekali. Terus kalau yang ini artinya apa? M1, M2. Artinya apa M1, M2? Sekali ketika langsung terambil berapa? Maksudnya dalam satu kali pengambilan diambil nih. Dapatlah M1, M2 gitu kan? Dapat nih M1, M2. Artinya kan merah ke 1 dan merah ke 2. Jadi si ini yang keambil teh. Ya kan? Oke. Betul dipahami ini? Terambilnya M1, M2. Mungkin kejadiannya seperti itu? Mungkin, Bu. Oke. M1, M3, M1B1, M1B2 sama ya? Oke. Terus mungkin nggak yang terambilnya M2, M3? Gitu. Jadi ini semua betul bahwa 2 buah bola sekaligus secara acak diambil tuh kemungkinannya yang itu. Pertanyaannya, Ibu masih memperbolehkan ini nih. Apakah M1 M2 dengan M2 M1 sama enggak ya? Sama enggak M1 M2? Merah 1 merah 2 ketika terambil merah 1 merah 2, merah 2 merah 1 itu sama enggak kejadiannya? Menurut kalian gimana? Nih kan? Nih M1. Ingat kembali ke percobaannya. Percobaannya adalah pengambilan 2 buah bola sekaligus. Ada urutan tidak? Kalau sekaligus. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Jadi M1 M2 dengan M2 M1 sama enggak? Sama, Bu. Kasusnya. Kejadiannya sama. M1 M2 begitupun ini M1 M3 karena sekaligus diambilnya. Kecuali pengambilan 2 buah bola secara acak berturut-turut. Maka kasus M1 M2 dengan M2 M1 itu berbeda. Dipahami enggak? Masuk akal kalian? Dipahami yang Ibu jelaskan barusan? Jadi untuk kasus yang ini karena 2 bola sekaligus, maka ini dengan ini berbeda. Maka ini dengan ini adalah sama, M1 M3 dengan M3 M1 juga sama. Berarti kalau begitu di pertanyaan ke-9 ini harusnya jawaban kalian berapa? Jadi harusnya berapa nih ruang sampel kejadian ini, percobaan yang ini? 20. 20? Kalau 20 jadi semuanya dong. Kan tadi udah Ibu bilang apa? Jadi cukup ini saja atau yang ini saja kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini hasil cacahan kalian nih. Kenapa? Karena B1, B2 dengan B2, B1 sama kejadiannya. Ya. Mengapa? Karena pengambilan bolanya 2 sekaligus. Oke, gimana? Sepakati? Jawabannya 10 atau 20? 10 atau 20? 10 atau 20? Ayo. 10. 10 ya? Oke, 10. Baik. Sengaja Ibu buat seperti ini supaya apa? Supaya nanti ketika misalkan ada kasus yang berbeda, 2 bola pengambilannya, tapi secara berturut-turut tidak sekaligus, maka ini akan termasuk. Gitu ya. Jadi untuk yang ini jawabannya adalah 10. Jadi harus hati-hati. Jadi belajar kaidah pencacahan atau belajar peluang ini memang tidak bisa kalian hanya punya bekal menghitung. Ya. Oke. Nah, ternyata ini kasus yang bola ini nanti akan Ibu bawa untuk pendalaman berikutnya. Mengapa? Karena di sini akan muncul nanti apa yang disebut dengan permutasi, apa yang disebut dengan kombinasi. Jadi di sini kita sepakati bahwa sudah kalian pahami ada 2 aturan, ada 2 kaidah pencacahan, yaitu
kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian. Untuk lanjut ke berikutnya itu kombinasi permutasi nanti akan Ibu munculkan dari kasus yang ini. Di sini, maka kalau di sini kita belum bisa menyebutkan nih, karena hasilnya 10 tadi ya, kita belum bisa menyebutkan apakah ini perkalian ataukah penjumlahan. Sampai sini dulu ya penjumpaan kita, mudah-mudahan kalian lebih paham lagi. Dan untuk 7 orang lainnya yang belum mengerjakan, ada Ajeng Kartika, Umair Saiful, Salsabila Putri, dan Salsabila Restia juga Zudan. Semoga besok sudah bisa selesai ya. Terima kasih. Kita akhiri perjumpaan kita dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa mengisi daftar hadir ya. Terima kasih, Bu. Ibu, ini tugasnya cuman bisa sekali edit aja ya, Bu? Ya, iya, itu. Di postingan yang hari ini tidak ada tugasnya ya. Jadi kalian masih bisa, kalian bisa unsend kan? Kalau mau diperbaiki masih bisa. Terus yang belum juga silahkan. Kalau ada yang mau memperbaiki ya, kalau tidak pun tidak apa-apa. Tapi sebaiknya kalian punya catatan yang betulnya ya. Baik, silahkan. Makasih Ibu. Oke, sama-sama.